Selamat datang kembali dalam eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita fokus nih ke bagian ketiga dari materi Anda. Sebuah bagian yang benar-benar membahas inti dari gimana sih inovasi berbasis desain yang berkelanjutan itu bisa terjadi. Kita akan selami bareng gimana perusahaan membangun kemampuan atau ya kapabilitas fundamental untuk jenis inovasi ini. Ini bukan lagi soal nunggu ilham datang atau sekedar punya ide cemerlang sesekali gitu ya. Materi Anda kali ini membawa kita ke ruang mesinnya. Gimana menyusun tim, terus gimana menjalin hubungan yang tepat, dan peran krusial kepemimpinan dalam mewujudkan semua ini secara sistematis. Jadi ayo kita bedah bersama elemen-elemen kunci yang memungkinkan perusahaan nggak cuma bikin satu produk inovatif, tapi melakukannya lagi dan lagi. Nggak kelihatan di baliknya, fokusnya itu pada fondasi yang memungkinkan inovasi makna yang radikal. Dan yang menarik ya dari bacaan Anda itu, penekanannya bahwa aset terpenting seringkali bukan di teknologi canggih atau pabrik megah, tapi sesuatu yang jauh lebih halus dan sulit ditiru. Jaringan hubungan manusia dan budaya kepemimpinan yang spesifik. Ini soal membangun ekosistem internal dan eksternal agar inovasi semacam ini bisa ya tumbuh subur dan berkelanjutan gitu. Nah, salah satu konsep sentral yang diangkat itu aset relasional. Bisa dijelasin lebih dalam nggak? Apa sih sebenarnya maksudnya? Dan kenapa ini dianggap fundamental banget buat membangun kapabilitas inovasi berbasis desain? Tentu. Aset relasional, kayak yang dijelaskan di materi Anda, pada dasarnya itu keseluruhan jaringan hubungan strategis yang dimiliki perusahaan dengan pihak-pihak eksternal. Pihak eksternal ini disebut penafsir atau interpreters. Ini bukan sekedar daftar kontak biasa loh. Para penafsir ini adalah individu atau entitas unik. Bisa seniman visioner, peneliti sosial atau teknologi, pemasok dengan keahlian khusus, perusahaan di industri yang lain yang beda banget, desainer yang mikirnya out of the box, bahkan filsuf atau sosiolog yang secara aktif gitu ya, mengeksplorasi, mempertanyakan, dan ngebentuk makna-makna baru dalam konteks kehidupan sosial dan budaya. Oke, penafsir ya. Terus, kenapa mereka penting banget? Buat memahami gimana orang bisa ngasih makna baru pada produk atau layanan. Mereka bantu perusahaan ngelihat di tikungan berikutnya gitu. Memahami pergeseran budaya yang halus. Nah, yang bikin aset relasional ini begitu berharga dan jadi keunggulan kompetitif itu sifatnya. Kayak yang digarisbawahi di bacaan Anda. Aset ini sifatnya tacit, pengetahuan, dan nilai hubungannya itu susah diartikulasikan, susah dikodekan, atau dipindahin gitu aja. Selain itu, dia juga kumulatif, dibangunnya pelan-pelan, lapis demi lapis, lewat interaksi, kepercayaan, pemahaman bersama yang tumbuh seiring waktu. Nah, kombinasi tacit dan kumulatif inilah yang bikin sangat sulit, bahkan hampir mustahil buat pesaing nirunya dengan cepat. Wah, oke. Tacit dan kumulatif. Iya, ini kekuatannya yang luar biasa, tapi ya sekaligus nunjukin tantangan besar. Bangun aset relasional yang kaya dan unik itu butuh investasi waktu, kesabaran, komitmen jangka panjang, dan upaya yang tulus. Bukan sesuatu yang bisa di-outsource atau dibeli jadi dari rak, gitu. Sangat menarik ya. Jadi kekuatan kompetitif yang susah ditiru, tapi ya itu tadi, butuh kesabaran. Nah, kalau bangunnya butuh waktu dan sifatnya unik gitu, gimana perusahaan bisa mulai secara strategis buat ngembanginnya? Pasti ada pendekatan yang lebih sistematis kan ya? Nggak cuma berharap ketemu orang yang tepat aja gitu. Materi Anda menguraikan beberapa strategi kunci. Betul sekali. Analisis dalam sumber tersebut nawarin 3 strategi utama nih yang bisa dijalankan perusahaan secara paralel buat bangun dan perkuat aset relasional mereka. Strategi pertama itu menilai valuing. Ini langkahnya ke dalam introspektif. Artinya, perusahaan perlu secara sadar memetain, ngenalin, dan mulai menilai hubungan yang sebenarnya udah ada di dalam organisasi. Tapi mungkin selama ini belum dilihat potensinya dari sudut pandang inovasi makna. Seringkali orang-orang di berbagai departemen, komunikasi, R&D, pemasaran, bahkan pengadaan itu udah punya koneksi loh sama calon penafsir yang menarik. Contoh di materi Anda bagus banget. Seorang jurnalis Jerman yang kebetulan punya latar belakang studi teologi. Oh ya, teologi.
Iya, kontak awalnya mungkin cuma urusan media relation biasa sama Barilla, tapi waktu kemampuannya yang unik dalam ngebaca pergeseran sosial budaya jangka panjang karena latar belakang teologinya itu dikenali, wah dia jadi kontributor berharga banget dalam proyek inovasi maknanya Barilla, ngasih perspektif yang nggak bakal didapat dari riset pasar biasa. Jadi, menilai itu intinya gali harta karun terpendam di jaringan internal yang udah ada. Oke, menilai. Terus yang kedua? Strategi kedua itu mencari, searching. Nah, ini langkah proaktif dan keluar. Perusahaan secara aktif nyari penafsir kunci baru di luar lingkaran yang udah dikenal. Fokusnya bukan sembarang kontak, tapi nyari individu atau organisasi yang punya pemikiran forward-looking, yang visinya jauh ke depan, atau mereka yang berperan sebagai broker bahasa atau boundary spanners. Orang-orang ini tuh yang bisa nyaman bergerak di persimpangan dunia atau disiplin ilmu yang beda, misalnya antara seni dan teknologi, atau antropologi dan bisnis, dan mampu menerjemahin ide serta wawasan antar konteks yang beda itu. Pencarian ini kudu disengaja dan strategis. Oke, mencari yang visioner. Yang ketiga apa? Strategi ketiga itu mengakuisisi. Ini bisa beberapa bentuk. Cara paling langsung ya rekrut individu kunci yang udah dikenal punya jaringan penafsir kuat dan relevan. Cara lain yang lebih gede, ya akuisisi organisasi lain yang udah punya aset relasional matang di bidang yang diinginkan. Contoh klasik yang disebut itu waktu Philips akuisisi Color Kinetics. Ini bukan cuma akuisisi teknologi LED loh, tapi juga akuisisi akses ke jaringan inovator dan pemikir di bidang pencahayaan solid state yang dimiliki Color Kinetics. Itu mempercepat banget kemampuan Philips buat inovasi di area itu. Jadi akuisisi jaringan juga ya, bukan cuma teknologi. Betul. Bentuk ketiga dari mengakuisisi itu dengan ngelibatin mediator. Ini pihak ketiga yang jadi jembatan strategis, kayak institusi akademik ternama, contohnya Politecnico di Milano yang disebut di Sumbar, atau pusat riset, atau konsultan khusus. Mereka punya kredibilitas dan jaringan luas buat menghubungi perusahaan sama penafsir relevan yang mungkin susah dijangkau langsung sama perusahaan. Oke, jadi ada strategi, menilai, mencari, mengakuisisi buat bangun jaringan eksternal ini. Itu satu hal ya. Tapi gimana perusahaan mastiin semua wawasan, ide, koneksi dari luar ini nggak hilang gitu aja di dalam struktur internal? Gimana ini dikelola biar benar-benar ngasilin inovasi? Materi Anda nyinggung nggak soal perlunya struktur organisasi khusus? Nah iya, ini pertanyaan krusial. Materi Anda ngebahas ini dan nyorotin beberapa pendekatan. Salah satu yang paling menarik dan dibahas cukup detail itu pembentukan unit atau laboratorium berbasis desain driven lab yang memang didedikasikan buat ini. Contoh nyata yang dikasih itu termasuk Zucchi Group di industri tekstil rumah tangga sama Schneidero Scientific Foundation yang dididikan produsen dapur kelas atas Schneidero. Laboratorium berbasis desain. Kedengarannya keren. Fungsinya apa aja? Penting buat pahami pra-lab ini dengan benar ya. Kayak yang ditekankan di bacaan. Lab ini bukan dimaksudkan sebagai menara gading, tempat semua ide cemerlang harus datang dari situ secara terpusat. Kalau gitu, malah beresiko terisolasi. Sebaliknya, fungsinya lebih sebagai pusat penggerak, fasilitator atau enabler gitulah buat seluruh organisasi dalam hal inovasi berbasis desain. Peran utamanya setidaknya ada 3 nih. Pertama, lab ini tugasnya dukung pengembangan kapabilitas berbasis desain secara keseluruhan dan mantau kemajuannya di berbagai unit bisnis atau fungsi. Mereka bantu nanamin pola pikir dan metode yang relevan di seluruh perusahaan. Kedua, peran yang vital banget itu secara proaktif bangun, pelihara, dan perbarui aset relasional perusahaan. Lab ini jadi semacam hub atau pusat syaraf buat semua koneksi terkait inovasi makna, internal maupun eksternal. Mereka terus metain medan penafsir, identifikasi siapa yang relevan, kelola interaksi sama mereka. Ketiga, lab ini banupu perusahaan buat ngomong dan partisipasi aktif dalam apa yang disebut diskursus desain yang lebih luas. Diskursus desain, istilah menarik lagi nih. Bisa diperjelas sedikit nggak maksudnya apa? Tentu, diskursus desain dalam konteks ini ngacunya ke keseluruhan arena percakapan, pameran, publikasi, kritik, dan praktik-praktik terdepan yang secara kolektif ngebentuk gimana kita pahamin, bicarain, dan nilai apa itu desain yang baik atau desain yang bermakna pada suatu waktu. Kayak medan perdebatan dan pembentukan tren di dunia desain gitu deh. Oke. Jadi biar perusahaan nggak ketinggalan zaman soal desain ya.
Kurang lebih gitu, dan juga biar bisa ikut membentuk arahnya. Jadi peran lab itu bantu perusahaan masuk dan kontribusi di diskursus ini. Bisa lewat bangun reputasi sebagai pemain inovatif, bikin prototipe budaya, itu produk atau konsep provokatif yang bukan buat dijual, tapi buat mancing diskusi dan reaksi, atau jalin hubungan sama kritikus dan kurator desain. Balik lagi ke peran lab, kuncinya itu pemberdayaan. Lab ini tujuannya mampuin seluruh bagian organisasi dari R&D sampai pemasaran, dari produksi sampai layanan pelanggan, buat pahamin dan kontribusi ke proses inovasi makna. Bukan jadiin inovasi milik eksklusif segelintir orang di lab. Penulis sumber ini bahkan nekenin loh, pendekatan lab ini nggak harus mahal atau megah. Bisa disesuaikan skalanya. Contohnya Filatima Claudio, produsen benang yang relatif kecil, juga bisa nerapin prinsip pusat penggerak ini. Jadi ini bukan cuma buat perusahaan raksasa. Wah, bagus itu. Jadi bisa diterapkan di skala yang lebih kecil juga. Iya. Bahkan ada catatan menarik nih. Beberapa perusahaan yang berhasil bangun kapabilitas desain kuat ini, kayak Philips Design atau IBM Global Business Services, kemudian mampu monetisasi kapabilitas itu. Mereka nawarinnya sebagai layanan konsultasi desain ke perusahaan lain. Ini nunjukin betapa berharganya kapabilitas ini kalau dikelola dan dikembangin secara serius. Kita udah bahas aset relasional eksternal, terus struktur internal kayak lab. Tapi materi Anda ini berkali-kali ngasih penekanan luar biasa pada peran kepemimpinan puncak. Maksudnya CEO, direktur utama, para C-level gitu ya. Kenapa peran mereka dianggap begitu sentral dan gak tergantikan dalam mendorong inovasi berbasis desain yang radikal ini? Tadi Anda sempat nyinggung contoh Tony Fadell sama ide iPod-nya yang awalnya ditolak di mana-mana, tapi terus diterima oleh visi seorang Steve Jobs. Iya, peran kepemimpinan puncak dalam konteks ini emang digambarin vital banget, absolut. Nggak bisa nggak, penulis sumber ini bahkan secara eksplisit ngidentifikasi 3 peran kunci yang ditegesin nggak bisa didelegasikan ke level manajemen di bawahnya, kalau tujuannya inovasi makna yang benar-benar transformatif. Oke, apa aja 3 peran itu? Pertama, nentuin arah strategis dan mulai proses pencarian makna. Pemimpin puncaklah yang harus punya keberanian dan visi buat ngajuin pertanyaan-pertanyaan fundamental yang nantang status quo. Kenapa sih orang sebenarnya milih produk kita? Makna apa yang lebih dalam yang bisa kita tawarin di luar fitur dan fungsi? Gimana kita bisa ubah cara orang mandang kategori produk ini? Dan yang lebih penting, merekalah yang harus secara aktif dorong dan ngelindungin proses pencarian jawaban radikal atas pertanyaan-pertanyaan ini di seluruh organisasi. Bahkan waktu jawaban awalnya nggak jelas atau kelihatannya berisiko, mereka yang nyalain dan jaga api pencarian makna baru. Jadi mereka yang memulai dan menjaga momentumnya ya. Betul. Kedua, partisipasi langsung dan aktif dalam bangun aset relasional. Ini bukan tugas yang bisa sepenuhnya diserahin ke Departemen HR, R&D, atau bahkan lab design aja. Pemimpin puncak harus terlibat secara personal dalam proses ngidentifikasi, narik, ngebina hubungan, bahkan milih para penafsir kunci. Kenapa harus sampai turun tangan langsung? Kenapa? Karena ini dipandang sebagai investasi strategis jangka panjang yang fundamental. Kehadiran dan keterlibatan langsung pemimpin puncak ngasih sinyal kuat banget ke para penafsir eksternal ini tentang betapa seriusnya perusahaan dan betapa berharganya kontribusi mereka. Ini bantu banget buat narik talenta penafsir terbaik yang seringkali motivasinya bukan cuma uang, tapi kesempatan kerja bareng pemimpin visioner di proyek yang bermakna. Oke, masuk akal. Yang ketiga. Ketiga, dan ini mungkin yang paling susah, memilih visi akhir. Ujung-ujungnya nih, keputusan soal proposal visi produk baru mana yang mau dikejar itu seringkali ngelibatin tingkat ketidakpastian, ambigitas, dan resiko yang tinggi banget. Analisis finansial tradisional atau riset pasar konvensional seringkali nggak cukup, malah bisa nyesatin dalam nilai potensi inovasi makna yang radikal. Disinilah peran judgement, penilaian mendalam yang didasarin pengalaman, intuisi yang terasah, pemahaman konteks luas, dan keberanian buat ngambil lompatan keyakinan dari pemimpin puncak jadi krusial. Mereka yang harus bikin panggilan terakhir, bertaruh pada sebuah visi masa depan. Terus gimana para pemimpin ini, yang kita tahu dari contoh-contoh di materi Anda, latar belakangnya bisa macem-macem banget. Dari insinyur kayak Ernesto Gismondi di Artemide, sampai pengacara kayak Alberto Alessi, mengembangin judgement atau kepekaan khusus ini. Ada semacam pelatihannya, gitu nggak sih? Mungkin nggak ada pelatihan formal ya dalam artian konvensional, tapi sumber ngasih petunjuk kuat banget tentang gimana kemampuan ini dikembangin, yaitu lewat proses pencelupan atau immersion secara mendalam, personal,
dan berkelanjutan dalam diskursus desain yang tadi kita bahas. Caranya digambarin mirip banget sama gimana kurator seni hebat bangun kepekaannya. Mereka nggak cuma baca teori seni di Menara Gading. Mereka terjun langsung ke lapangan, ketemu seniman, baik yang udah mapan maupun yang baru muncul, datengin galeri dan pameran, terutama yang dianggap avant-garde atau di ujung tombak pemikiran. Mereka juga bangun jaringan personal luas di komunitas seni, dan secara aktif ngerasain denyut nadi serta arah pergerakan dunia seni itu. Jadi kayak nyemplung langsung gitu ya? Persis. Contoh konkret yang dikasih itu Cesare Cassina, pendiri merek furnitur Cassina. Beliau dikenal ngabisin banyak waktu luangnya gaul sama arsitek-arsitek terkemuka di masanya, secara proaktif nyari dan ngebina talenta muda yang menjanjikan, dan rajin datang ke pameran desain yang paling progresif dan eksperimental. Para pemimpin kayak gini secara sadar dan sengaja menjelajahi area di luar jaringan, outside of the network, yang biasanya dijelajahi pesaing mereka. Mereka nggak datang buat ngedikte atau sekedar nyari ide instan, lebih banyak buat dengerin, ngamatin, dan belajar. Kayak contoh lain Brian Walker dari Herman Miller. Dia sengaja luangin waktu berkualitas ketemu desainer bukan dengan agenda langsung setuju atau nolak proposal mereka, tapi dengan tujuan tulus buat bener-bener mahamin cara mikir, proses kreatif, dan perspektif mereka. Ini proses belajar aktif, berkelanjutan, dan personal banget. Ada satu pernyataan dalam materi ini yang rasanya dalam banget, dan mungkin agak provokatif. Manajer adalah manusia sebelum menjadi manajer. Apa sih sebenarnya makna di balik pernyataan ini dan gimana relevansinya sama kepemimpinan dalam inovasi berbasis desain? Nah, ini poin krusial banget. Mungkin salah satu inti terdalam dari argumen soal kepemimpinan dalam inovasi berbasis desain yang radikal, kayak yang diurai di sumber Anda. Maksudnya gini, dalam jenis inovasi yang tujuannya ngubah makna secara fundamental, budaya pribadi, si pemimpin, nilai-nilai personalnya yang paling dalam, keyakinan dasarnya soal dunia, aspirasinya sebagai individu, selera estetikanya, bahkan mungkin kegelisahan pribadinya, itu secara tak terhindarkan bakal ikut ngebentuk dan ngewarnain visi serta makna produk yang dihasilin. Jadi lebih dari sekedar nilai perusahaan atau citra merek ya? Jauh lebih dari itu. Ini ngelampaui nilai-nilai korporat formal yang dipajang di dinding atau citra merek yang dibangun tim pemasaran. Ini lebih personal, lebih otentik. Waktu Steve Jobs dengan penuh keyakinan ngenalin MacBook Air pertama tanpa drive optik CD-DVD dan bilang kami pikir sebagian besar pengguna nggak akan merindukannya, itu kan bukan kesimpulan dari riset pasar kuantitatif yang ekstensif. Itu sebuah penyataan visi yang personal banget dari Jobs tentang keyakinannya akan masa depan komputasi nirkabel dan cloud. Itu pertaruhan berdasarkan keyakinan dan seleranya sendiri soal kesederhanaan dan masa depan. Produk itu pada tingkat tertentu jadi cerminan budaya pribadinya, cara pandangnya ke teknologi dan interaksi manusia. Tapi itu bukannya berisiko ya buat pemimpinnya. Jadi kayak bawa-bawa nama pribadi gitu. Tentu aja, ini bisa terasa nantang atau bahkan nakutin buat seorang pemimpin. Karena dengan pendekatan ini, mereka secara implisit naruh nama, reputasi, dan kredibilitas pribadi mereka di produk itu. Ada pertaruhan personal yang gede di sana. Tapi, argumen kuat dari penulis sumber ini adalah justru pendekatan yang gak netral secara budaya inilah yang berani masukin visi personal pemimpin yang terbukti efektif banget secara bisnis dan nyiptain diferensiasi kuat buat perusahaan pionir kayak Apple, Alessi, Artemide, dan lainnya. Ada kebanggaan otentik pada produk mereka karena produk itu terasa sebagai bagian dari diri mereka, dari visi personal pemimpinnya. Ini ngasih jiwa, karakter, dan keunikan yang susah banget ditandingi produk yang lahir murni dari analisis pasar atau komite. Oke. Paham. Nah, kita udah gali cukup dalam nih soal aset relasional, lab internal, sama peran kepemimpinan yang personal banget. Sebelum kita simpulin, apa sumber ini secara singkat nyinggung implikasi yang lebih luas dari temuan ini, misalnya buat kebijakan publik di bidang pendidikan atau desain gitu? Ya, ada singgungan singkat tapi penting soal ini di bagian akhir materi Anda. Penulisnya nyaranin kalau temuan ini punya implikasi buat arah kebijakan desain tradisional. Kebijakan yang selama ini seringkali fokus pada upaya dorong kolaborasi antara perusahaan lokal sama desainer lokal atau program buat ngedit desainer soal seluk-beluk bisnis, mungkin dianggap kurang efektif ya kalau tujuannya micu inovasi makna yang radikal dan skala global.
Yang justru dianggap lebih dibutuhin, berdasarkan analisis ini, adalah kebijakan yang tujuannya ningkatin kesadaran dan apresiasi desain di kalangan para pemimpin bisnis itu sendiri. Kebijakan yang dorong dan fasilitasi partisipasi aktif para pemimpin bisnis ini dalam jaringan penafsir global dan dalam diskursus desain internasional. Oh, jadi fokusnya ke pemimpin bisnisnya ya? Iya, menurut argumen di sumber, ini tuas yang lebih potensial buat micu lompatan gede dalam inovasi berbasis makna. Jadi, fokusnya geser. Dari ngedidik desainer soal bisnis, jadi mencerahkan para pemimpin bisnis soal potensi transformatif dari desain yang dipimpin visi makna. Luar biasa. Jadi kalau kita tarik benang merah dari penjelajahan kita di bagian ketiga materi Anda ini, kesimpulannya adalah bangun kapabilitas buat inovasi berbasis desain yang berkelanjutan itu bukan sekedar soal ngadopsi proses atau alat baru. Ini jauh lebih fundamental. Ini soal bangun sebuah ekosistem hubungan yang unik, susah ditiru, dan dikelola dengan baik. Konsep lab sebagai pusat penggerak internal itu salah satu contohnya. Dan mungkin yang paling krusial, ini butuh kepemimpinan puncak yang nggak cuma dukung dari jauh, tapi terlibat secara mendalam dan personal. Berani bawa budaya, nilai, dan visi pribadi mereka ke jantung strategi dan produk perusahaan. Bener banget. Keunggulan kompetitif jangka panjang di arena inovasi makna ini kayaknya nggak terletak pada satu atau dua ide brilian sesaat nih, tapi lebih pada kemampuan organisasi buat bangun dan pelihara sebuah sistem, terutama jaringan manusianya ya, internal maupun eksternal, yang secara konsisten bisa numbuhin, nyaring, milih, terus wujudin visi-visi baru soal makna. Inilah aset yang paling strategis, paling susah direplikasi pesaing, dan jadi kunci keberlanjutan. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, ada sebuah pemikiran reflektif nih buat Anda bawa pulang. Coba deh lihat ke dalam organisasi atau lingkungan kerja Anda sendiri. Ada nggak sih hubungan atau koneksi yang mungkin selama ini keabaikan atau nggak kepikiran sama individu, kelompok, atau bidang pengetahuan di luar kebiasaan yang sebenarnya bisa jadi sumber potensial buat dorong inovasi makna? Dan pada tingkat yang lebih personal, gimana nilai-nilai, keyakinan, dan aspirasi terdalam Anda sendiri bisa ngebentuk atau memperkaya visi tentang makna baru yang bisa ditawarkan. Terima kasih udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.